Pada subbab selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip Fermat. Prinsip Fermat merupakan hukum refleksi dan refraksi, serta cara penyebaran cahaya secara umum. Hal ini dapat dilihat dari perspektif yang sama sekali berbeda dan menarik. Pada tahun 150 sebelum Masehi, Alexandria menjadi orang pertama yang mengusulkan pertanyaan itu, dan kemudian dikenal sebagai prinsip variasional. Berdasarkan usulannya, dia menegaskan bahwa jalur yang diambil oleh cahaya yang pergi dari beberapa titik S ke titik P melalui permukaan pemantulan adalah yang terpendek mungkin. Untuk memperjelas, kita dapat mengamati gambar di samping, di mana sumber titik S yang memancarkan sejumlah sinar, yang kemudian sinar tersebut dipantulkan ke P. Sehingga kalau kita gambarkan, dapat kita amati bahwa sinar yang seolah-olah memancar dari S atau bayangan S tidak memiliki jarak ke P atau tidak ada jarak ke P yang akan diubah. Sehingga bisa kita peroleh jarak SAP sama dengan S aksen AP atau jarak SBP sama dengan S aksen BP. Atau dapat dituliskan juga jarak SCP sama dengan jarak S aksen CP. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Fermat merupakan jalur yang sebenarnya berada di antara dua titik yang diambil oleh seberkas cahaya yang dilalui dalam waktu yang paling singkat. Pertama, aplikasi prinsip Fermat pada refraksi. Berikut bisa kita amati gambar dari aplikasi prinsip Fermat pada refraksi. Dapat dijelaskan dengan meminimalkan T, waktu transit S ke P yang sehubung dengan variabel X untuk memperoleh waktu transit terkecil. Dengan kata lain, kita dapat mengubah X atau menggesernya ke titik O dan mengubah sinar dari S ke P, sehingga waktu transit terkecil mungkin akan sama dengan jalur yang sebenarnya. Dari kasus tersebut, kita dapat merumuskan T sama dengan panjang SO per VI ditambah panjang OP per VT, atau dapat dituliskan juga dengan T dalam kurung H kuadrat plus X kuadrat kurung tutup pangkat setengah per VI ditambah dalam kurung B kuadrat plus dalam kurung A min X kurung tutup kuadrat dikurung tutup lagi pangkat setengah per VT. Berdasarkan persamaan tersebut, untuk meminimalkan T terhadap fungsi X yang sehubung dengan variasi X dapat ditetapkan dengan dt per dx yang disamadengankan 0, sehingga dapat dituliskan dt per dx sama dengan X per VI dalam kurung H kuadrat plus X kuadrat yang dipangkatkan setengah ditambah negatif dalam kurung A min X per VT dalam kurung B kuadrat plus dalam kurung A min X kuadrat dikuadratkan setengah sama dengan 0. Atau dengan menggunakan diagram dapat pula dituliskan menjadi sin theta I per VI sama dengan sin theta T per T. Selanjutnya, dengan menggunakan gambar ini dapat kita misalkan sebagai bahan bertingkat yang terdiri dari beberapa lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki indeks bias yang berbeda. Nah, untuk menghitung waktu transit dari S ke P, dapat kita rumuskan dengan T sama dengan S1 per V1 ditambah S2 per V2 dan seterusnya hingga Sm per Vm, atau dapat juga dituliskan dengan T sama dengan sigma I identikal 1 sampai M Si per Vi. Dari persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa Si dan Vi masing-masing adalah panjang dan kecepatan, sehingga dapat kita rumuskan kembali T sama dengan 1/C sigma I sama dengan 1 sampai M Ni kali Si. Atau dapat juga dihitung dengan menggunakan penjumlahan OPL atau panjang jalur optik yang dilintasi oleh sinar, di mana untuk
Media yang tidak homogen, N adalah fungsi posisi, maka penjumlahan tersebut harus diubah menjadi integral, sehingga dapat kita tuliskan OPL sama dengan integral P ke S NS ds. Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan panjang jalur optik sesuai dengan jarak vakum yang ekuivalen dengan jarak yang dilalui dalam media indeks N, atau dapat diartikan keduanya akan sesuai dengan jumlah panjang gelombang yang sama. Dan dituliskan dengan lambda 0 sama dengan S per lambda, sehingga prinsip Fermat merupakan cahaya yang pergi dari titik S ke P melintasi rute yang memiliki panjang jalur optik terkecil. Yang kedua, Fermat dan fatamorgana. Fatamorgana terjadi saat cahaya matahari melewati atmosfer bumi yang tidak homogen, di mana sinar tersebut membelok untuk melintasi daerah yang lebih rendah dan padat dengan secepat mungkin. Atau, pada kejadian fisik yang biasa kita lihat, terjadi di jalan raya, di mana jalan yang dilihat dengan sudut pandang sekilas tampak seperti mencerminkan lingkungan yang seolah-olah tertutup oleh selembar air. Sehingga pada keadaan tersebut, udara di dekat jalan raya biasanya lebih hangat dan kepadatannya tidak lebih dari udara di atasnya. Pada keadaan tersebut oleh Gladstone dan Dell, untuk gas dengan kepadatan ρ dirumuskan sebagai dalam kurung N-1 proporsional ke ρ, atau mengikuti hukum gas ideal dirumuskan dengan ρ proporsional ke P besar per T besar, dalam kurung N-1 proporsional ke 1 per T besar. Pada kasus ini, menurut prinsip Fermat, sinar yang meninggalkan cabang, atau dapat kita amati pada gambar di atas, mengarah agak ke bawah dan akan mengambil rute yang meminimalkan OPL. Selanjutnya, rumusan modern prinsip Fermat. Dari kasus ini kita misalkan dengan fungsi fx, di mana variabel x dapat menyebabkan fx memiliki nilai stasioner yang dicari dengan menetapkan df per dx sama dengan 0. Prinsip Fermat dalam bentuk modernnya berbunyi, sinar cahaya yang bergerak dari titik S ke titik P harus melintasi panjang jalur optik yang tidak bergerak sehubungan dengan variasi jalur tersebut. Atau, hal itu berarti bahwa kurva OPL versus X akan memiliki wilayah yang agak rata di sekitar tempat kemiringan menuju 0, di mana titik kemiringan 0 sesuai dengan jalur sebenarnya yang diambil. Atau dengan kata lain, OPL untuk lintasan sebenarnya akan sama dengan pendekatan pertama. Misal dalam situasi di mana OPL adalah minimum, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Gambar ini dapat kita amati yang menjadi acuan pengilustrasian dari refraksi yang bernilai minimum. Pada gambar tersebut terdapat perubahan kecil pada X di sekitar O yang memiliki sedikit efek pada OPL, tetapi perubahan serupa pada X di mana jauh dari O menghasilkan perubahan substansial pada OPL. Dengan demikian akan ada banyak jalur yang berdekatan dengan yang sebenarnya, yang akan membutuhkan waktu yang hampir sama untuk melintasi cahaya. Kasus lain dapat diilustrasikan dengan gambar yang kita misalkan sebagai seberkas cahaya maju melalui medium isotropi homogen, sehingga sinar lewat dari titik S ke P, di mana atom dalam material didorong sehingga meradiasi ke segala arah. Dengan pengilustrasian gambar-gambar ini dapat kita simpulkan bahwa energi akan merampas secara efektif sepanjang sinar dari S ke P yang memenuhi prinsip Fermat. Terakhir adalah jalur stasioner. Untuk melihat bahwa OPL pada sinar tidak selalu minimum, dapat kita lihat pada gambar 4.44. Gambar tersebut menggambarkan segmen cermin
ellipsoidal 3 dimensi yang berlubang, di mana jika sumber S dan pengamat P berada pada fokus ellipsoid, maka menurut definisi panjang SQP akan konstan dimanapun pada parameter Q berada. Gambar tersebut, sinar yang meninggalkan S dan menabrak cermin akan sampai pada fokus P, di mana dari sudut pandang lain dapat dikatakan bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh S akan ditempatkan oleh elektron di permukaan cermin, sehingga wavelet akan memperkuat satu sama lain secara substansial hanya pada P, di mana mereka telah menempuh jarak yang sama dan memiliki fase yang sama. Selain itu, dalam beberapa kasus, jika cermin bidang bersinggungan dengan elips di Q, jalur yang sama persis dengan SQP dilintasi oleh sinar kemudian akan menjadi minimum relatif. Keadaan tersebut dapat kita amati pada gambar paling kiri. Di sisi lain, jika permukaan cermin sesuai dengan kurva yang terletak di dalam elips, seperti garis putus-putus yang ditunjukkan pada gambar 4.44, maka sinar yang sama di sepanjang SQP akan menegosiasikan OPL menjadi maksimum relatif. Sehingga panjang SQ ditambah panjang PQ adalah panjang dari maksimum kurva dalam elips, dengan ketentuan di mana θi tidak sama dengan θr.